Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita hijab-hijabnya, membukakan kepada kita sehingga menjadikan kita menjadi kasyaf atas asrar ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, sehingga kita menjadi orang-orang yang ma'rifatullah di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Gunyah, kalimat itu tadi, dari semua hal tadi, ada kalimat misalnya pihibjil asror. Nah, kita bicara tentang bagaimana orang Allah diberikan Allah fi amanatika, Allah berikan amanah kepadamu, itu ialah yang disebut dengan pihibjil asror, mampu memelihara rahasia-rahasia ketuhanan. Rahasia ketuhanan itu yang bagaimana? Nah, timbul pertanyaan, rahasia ketuhanan itu yang bagaimana? Di antara pembahasan tentang ketuhanan itu misalnya, yang paling lazim di dalam agama kita itu, yang kita kenal tadi adalah tawakal. Tawakal sudah tahu tadi itu berasal dari kata-kata wikalah atau tawakal. Wikalah yaitu mewakilkan urusan kepada Allah. Sebenarnya di atas tawakal itu ada lagi, tapi bagi orang kawas, bagi orang awam namanya tawakal. Bagi orang kawas ada namanya. Apa pemahamannya? Namanya taslim. Para aulia Allah, nah ini aulia Allah lagi tingkatan kawas maksus artinya, atau kawas artinya orang yang khusus. Ada lagi di atas orang khusus, kawas, khusus yang lebih khusus lagi. Ada VIP, ada apa lagi di atas VIP? VIP dalam VIP. Nah, kayak apa tuh, Bib? Kursi presiden. Nah, ya lah, ini gitu kan? Ya lah. Nah, VIP. Oh, wah, duduk di VIP itu sudah hebat. Soalnya ada lagi di atas VIP nih, lebih tinggi lagi dari VIP. Kawas, subhanallah. Nah, Bib. Lulus SMA, senang bener Pak Loi sudah bisa lulus SMA, Bipai. Sekalinya ada orang, apa itu Jar? Titel apa itu Jar? Aku kenapa tidak punya titel? MPD Jar. MPD itu apa? Jar Pak Loi. Dia orang master pendidikan, magister pendidikan. Master pendidikan. Kalau begitu Jar Pak Loi, aku juga MPA, apa itu ya, mantan preman coba loh. Maaf Pak Loy, sudah lelah-lelah sekolah SMA, kalinya ada lagi perguruan tinggi. Jadi ada tadi makam awam, makam kawas, kawas. Makam awam dikenal dengan
tawakal. Makam khawas namanya adalah taslim. Makam khawasul khawas namanya apa? Tafwid namanya. Bagaimana itu pemahaman antara perbedaan tiga itu? Nah, ini termasuk bagian daripada itu asror ilahiyah. Sebagai orang yang berada di sini adalah tanda dia sudah diberikan Tuhan hidayah supaya berada di sana. Jadi ketika orang itu diberikan makom tertentu oleh Allah, dia memiliki kelebihan, mampu dia berada di makom itu. Tawakal sudah enggak kita? Kita tawakal aja masih kurang bagus. Nah, itu pertanda kita masih awam di dalam awam. Awam di dalam awam itu apa, Beb? Nah, enggak apa-apa makam awam, asal jangan makam munafik aja lah. Makam munafik nih alih belajar agama bertahun-tahun, keluar sekolah belajar agama, soalnya menggibah orang lain aja, meremehkan orang lain, mengatakan orang salah, mengatakan orang bidah, itu sia-sia. Bukan makam awam lagi itu namanya, makam munafik namanya itu. Apa itu hakikatut tawakul, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Gunyah. Tawakal itu apa? Kan sebenarnya hakikatnya. Tadi sudah tahu tawakal artinya mewakilkan urusan kepada Allah. Di dalam Al-Quran tuh fa'ija ajamta fatawakal Allah. Bila engkau sudah tetap hati, maka wakilkanlah urusanmu kepada Allah. Itu Al-Quran. Al-Quran itu tidak satu itu aja, ayat yang lain ada lagi tentang tawakal sesuai dengan tingkatan. Ini makom awam dulu. Tafwidul umur ilallahi azza wa jalla. Sebenarnya hakikat tawakal itu adalah tafwid, penyerahan urusan ilallahi azza wa jalla kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia adalah penyerahan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyerahkan ini apa kita selesai? Ya Allah, berilah aku rezeki kepadamu. Berilah aku rezeki dalam hidup ini. Begitu kan? Itu doa kita kan? Dan hamba meyakini hanya engkau yang bisa melapangkan dan meluaskan rezeki bagiku, keluargaku, anak-anak. Yakin kita hanya Allah yang bisa meluaskan rezeki kita. Itu namanya orang yang sudah menyerahkan urusannya kepada Allah. Orang itu berarti sudah bertawakal. Tetapi watan ko an julumatil ikhtiar, dia sudah mampu membersihkan makna kegelapan dalam usaha-usahanya. Apa kegelapan dalam usaha itu? Watadbir, dan usaha kerjanya. Dia sudah memahami usaha yang dikerjakannya selama ini, misalnya jualan, dagang, untuk mencari rezeki jualan, bibay. Dia melihat, dia tidak lagi melihat dirinya yang hebat di situ. Misalnya sukses berjualannya, dia tidak melihat dirinya yang sukses itu, tapi semata-mata yang dilihatnya adalah bantuan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wataraka ila sahati suhudil ahkami wa taqdir, sehingga dia mampu memandang alam semesta ini tidak lain adalah perputaran rotasi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang paling berat. Ini berat sekali. Tawakal ini berat, bukan hanya sekadar kata-kata, tapi meyakini dan memahami, meyakini. Kebanyakan kita manusia tidak bisa menerima kenyataan ini. Terlebih pada saat kita sukses. Pada saat kita sukses, kebiasaan manusia mengakui dirinya hebat. Misalnya orang Tamban, orang Tamban sukses menanam tanaman kelapa, kelapa sukses misalnya, sepulauan miliknya aja. Atau tanam garu misalnya di Tamban, sukses berhasil nanam garu, padahal garu di tanah tinggi, di Tamban kau ditanam misalnya. Maka si A ini akan berkata, siapa dulu aku ini? Ya kan? Tidak bisa dia mengakui bahwa itu hasil kerja Allah. Itu karena anugerah bantuan semata-mata Allah, bukan kehebatan dirinya. Itu tidak mampu manusia. Coba aja.
Itu masalah itu. Masalah lainnya silakan. Apakah berdagang kecil, bisa membangun rumah, bahkan bisa kentut aja siapa Beb? Bisa kentut karena apa? Karena bantuan Allah kah? Karena kehebatan kita kah? Biasanya kita mengakui inilah manusia, wajar manusia bisa begitu. Allahnya sudah kita tinggalkan, subhanallah. Nah ini, karena itu kata Syekh, wa tawakkul, tawakal itu salah satu darajatin. Tawakal itu 3 derajatnya. Yang pertama tawakal, yang kedua summa taslim, yang kedua adalah taslim, yang ketiga disebut dengan tabwid. Nah ini rahasia asrar. Bisakah Anda memelihara jiwa Anda itu untuk tetap di tingkatan itu masing-masing? Oh, tawakal sudah mengerti, kita naik ke taslim lah, ya kah? Naik taslim tingkat kawas. Bagaimana sih rahasia yang mereka pelihara? Biasanya kalau tawakal itu yaskunu ilawa di rabbi. Orang tawakal itu bisa tenang hatinya karena janjinya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, handphone itu ada kisah handphone kah? Anda yakin WA Anda, SMS kah WA kah namanya? Apa namanya? Nah, tulisan Anda sampai karena janji Telkom, siapa yang menulis suatu berita melewati jaringan Telkomsel, nah gitu kelak janji Telkom kelak pasti akan sampai. Maka si Paloi merasa tenang hatinya karena ada janji Telkom, ya kah? Bahwa SMS-nya atau beritanya akan sampai kepada kerabat yang dituju. Kenapa jadi yakin? Promosi Telkom mengatakan apa saja yang disampaikan dengan skala sekian-sekian pasti sampai. Jadi dia tenang hatinya. Tenang enggak? Tenang. Ujar Juleha, kalau mau mengawini aku bulan Januari tanggal 1 lamar datangi orang tuaku. Maka tenanglah si Paloi habis mendengar janjinya Juleha. Kayak itu maksudnya gerolah. Nah supaya paham banana. Kalau tidak paham lagi nih ngalih benar dasar Paloi. Dasar Paloi kah? Kalau tidak mengerti juga ini terlalu benar lah. Paloi kisah gerolah. Proklamasi Indonesia itu siapa tanda tangannya? Jor guru. Bu guru di sekolahan. Lain ulun gue jarang tangan aja. Payam jar gurunya goblok banget Paloi ini jar. Pulang aja ke rumah. Pulang aja Paloi ini ke rumah. Ibu nih kan menggertak aja pulang nih maksudnya. Waduh sakit mana belajar Pak. Dasar pulang hari itu juga boleh. Membawa rasa dasar ngalih banget goblok nih Bibe. Serba salah disuruh. Pulang ke rumah abahnya, abah Paloi. Ya apa abah Paloi? Kenapa nak pulang belum siang ini, kenapa pulang waktu SD Bib? Disuruh ibu pulang. Kenapa jadi pulang? Saya ditanya oleh ibu guru, siapa tanda tangan proklamasi jadi Paloi? Lain saya tanda tangan. Oh, kamu ini jar orang tuanya salah tangkap pulang udah serabah Paloi. Sekarang nih kayak sekolah tuh sulit. Untung kamu ini bisa sekolah. Kamu udah pandai bersyukur juga nih awalnya nih. SPP mahal. Cari duit sekarang ngalih. Sudah baik aja akui aja Bang. Kamu yang menandatangani. Ya kabajar apa kalau nggih wajar. Pulangnya langsung yang datangnya ke sekolahan pulang jur jua. Pipai. Jar. Apa jadi punya? Ulun gue saya gue yang tanda tangan proklamasi itu jar. Wah, jo gurunya. Mana bisa aja gurunya. Wah, salah lagi jar. Paloi ini pulang aja ya gurunya sudah. Stres nih kamu nih kayaknya aja gurunya pulang aja pulang. Abahnya lagi, nah kenapa pulang lagi jar? Jadi jar Paloi. Sudah ulun akui. Tapi tidak mau juga masih
Ini masih ada terusannya kisah ini. Iya kajar abahnya. Sudah aku datangi ke sana jawabannya. Kalau kamu tidak mengakui, biar aku yang mengakuinya jawabannya. Mau mana kalau datangi abahnya ke sekolahan. Bu, Jar, urusan paloi sudah buai, Jar. Saya buai nang menandatangani proklamasi. Ya gurunya nih, abalon anak nih kurang lebih aja. Nggak bisa jar gurunya. Pulang aja Pak Ebian. Salah lagi lah jar. Terusakan kah guru Johan? Mana si guru Aliansah kah siapa? Tegang mana itulah? Di tengah jalan ketemu RT. Apa ini pulangan nih ya? Anak dengan orang tua pulang sekolah kapan nih jarnya RT tertawa-tertawa doh jar dua orang nih. Iya kami tadi itu gurunya jadi sekolahan anakku dikisahkan oleh enang abah Palu itu dengan RT ini anakku mengakui tanda tangan tidak mau gurunya tanda tangan proklamasi. Aku mengakui tanda proklamasi tidak mau juga. Wah, ujar RT-nya goblok juga. Soal tanda tangan dia sulit banget sih dengan tanda tangannya. Jadi hati-hati goblok tuh bila makin goblok terus. Nggak ada menyinggung siapa-siapa lah. Palu itu bang kisahnya nih. Sangat mudah kalau dipahami tawakal itu lah. Nah, sangat mudah dipahami. Jangan kayak Palu kan paham juga ya Allah. Kayak apa bang? Tidak ada satu manusia diciptakan Allah sebodoh seperti Palu. Karena Palu itu fiktif aja lah. Palu itu peristiwa yang tidak benar ya.